pemirsa, kembali lagi bersama saya Cindy Aulia Sapitri di Oksi News. Kali ini kami akan membahas isu yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya perokok di kalangan pelajar. Kondisi ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan bahaya rokok serta pengaruh lingkungan dan pergaulan. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sekitar 7,4% dari perokok aktif di Indonesia adalah remaja berusia 10-18 tahun. Banyak pelajar yang mulai merokok sebagai bentuk coba-coba atau untuk terlihat keren di mata teman-teman mereka. Saat ini sudah ada rekan saya Aulia bersama dengan narasumber. Baik pemirsa, jadi di sini kita sudah ada bersama narasumber kita, yaitu seorang pelajar yang bernama. Saya Duanidan Bajabir dari kelas 11-2. Nah, oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. Menurut Anda, apakah merokok itu di usia remaja ini merupakan hal yang lazim? Menurut saya tidak, karena belum cukup umur. Tetapi banyak anak muda sekarang yang melazimkan hal itu sendiri. Oh, gitu. Jadi apakah ketika merokok itu mengganggu masyarakat atau? Jelas mengganggu bagi yang tidak merokok, apalagi ke anak-anak dan ibu hamil. Nah, sekarang ada pertanyaan buat kamu. Kamu sendiri ngerokok atau enggak? Saya sendiri merokok. Awalnya atau faktor utama kamu ngerokok itu apa? Apakah dari perkembangan atau dari keluarga atau sekitar? Pertama itu saya melihat orang tua saya merokok, terus muncullah rasa penasaran saya waktu kelas berapa SD gitu. Kemudian faktor lingkungan juga yang mendukung lah buat saya merokok. Oh, seperti itu, baik. Oke, cukup sekian mungkin, kembali. Baik, terima kasih kepada rekan Aulia. Selanjutnya sudah ada rekan kami Erna bersama dengan narasumber kedua. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama narasumber kedua, yaitu Bu Syifa, salah satu guru BK di sekolah ini. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Erna. Saya izin mewawancarai Ibu terkait tentang siswa-siswi yang merokok. Pertanyaan pertamanya itu Ibu, sudah berapa persen siswa-siswi yang dipanggil BK karena ketahuan merokok di sekolah atau membawa rokok? Kalau dihitungnya satu sekolah, berarti kan 3 angkatan nih. Kalau dalam 3 angkatan mungkin sebenarnya nggak lebih dari 10 atau 15% sebetulnya. Gitu. Karena kalau pertanyaannya sudah berapa banyak yang merokok, tentu banyak ya. Tetapi yang sudah ketahuan dan dipanggil ke BK mungkin sekitar 10 sampai 15%-an dari 100%. Selanjutnya Ibu, bagaimana tanggapan Ibu sebagai guru BK terhadap para siswa yang ketahuan merokok di sekolah? Tanggapan Ibu tentu sebenarnya sedikit kecewa ya, bukan sedikit, sebenarnya kecewa gitu. Kenapa? Karena kita sekolah selalu mengedukasi bahwa sekolah kita bebas asap rokok, sekolah kita dilarang membawa rokok, membawa koreknya ataupun sejenisnya, vape dan lain sebagainya. Sebenarnya kan informasi itu selalu disampaikan, tetapi sangat disayangkan banyak sekali siswa kita, teman-teman kamu mungkin juga yang ada beberapa yang masih membawa ke sekolah gitu. Menurut Ibu, mengapa para siswa-siswi tersebut merokok? Kalau dilihat sebenarnya banyak ya penyebabnya, berarti kan ya penyebabnya mungkin kalau kita klasifikasikan ada 2 sebetulnya. Ada faktor internal, ada faktor eksternalnya. Apa sih faktor internalnya? Berarti kan dalam dirinya tuh mungkin dia butuh eksistensi diri, dia pengen dianggap keren nih sama teman-temannya gitu. Kalaupun tidak, biasanya dia kurang memiliki kontrol diri yang baik. Karena banyak banget yang dipanggil ke BK merokok itu karena gak kuat Bu katanya. Kalau bahasa yang lain mah kayak asem gitu di mulutnya. Gak kuat untuk menahan, berarti kan kontrol dirinya kurang tuh. Terus juga mungkin dalam dirinya juga kurang rasa percaya diri. Jadi dengan dia bisa ngerokok tuh ya dia bisa lebih percaya diri, lebih bisa dianggap sama teman-temannya, dihargai sama teman-temannya gitu. Terus juga yang keempat adalah mungkin
siswa yang merokok di sekolah itu biasanya adalah peralihan katanya. Bu, kita tuh stres banget belajar dan lain sebagainya. Jadi dengan merokok mereka tuh menganggapnya bisa rileks. Padahal mereka juga tahu sebetulnya faktornya sangat, bukan faktornya, dampaknya sangat besar buat mereka gitu. Bisa ketahuan pun rentetannya sangat panjang kalau ketahuan. Tahu sebetulnya, tapi ya itu dia kontrol dirinya teh kurang. Kalau faktor eksternalnya biasanya karena ajakan teman. Awalnya dia sebenarnya misalkan kebanyakan kan kejadiannya di kamar mandi misalkan ya. Awalnya niatnya sih mungkin mau ke toilet aja. Tapi karena ada temennya yang mungkin lagi ngerokok, jadi kayak asanya katanya teh. Bukan ditawarin cenah daripada aku nggak coba juga gitu. Jadi ajakan itu yang biasanya dari faktor eksternal, atau juga dengan ancaman kamu gak akan ditemenin, itu juga suka ada aja. Jadi biasanya kalau cowok, kebanyakannya cowok kan ya, cara eksistensi dirinya ya kayak gitu, supaya dia bisa diterima di lingkungannya, berpikirnya dengan cara dia mengikuti apa kebiasaan kelompok tersebut gitu. Biasanya penyebabnya gitu sih. Atau ada juga yang memang dia sudah kecanduan, jadi sudah tidak ada benteng yang untuk bisa dia mengingat ini tuh tidak boleh gitu. Karena mungkin di rumahnya sudah diperbolehkan, di rumahnya sudah terang-terangan, itu banyak yang kayak gitu. Jadi menganggapnya kenapa gitu, di rumah aja dibolehkan gitu. Berarti Ibu banyak menemukan cowok-cowok yang merokoknya itu di kamar mandi saja atau di tempat lain mungkin? Kalau di sekolah sejauh ini beberapa kali kasus yang ditangani kebanyakan sih di kamar mandi ya, ataupun ada misalkan di tempat-tempat yang tersembunyi, yang di luar jangkauan guru-guru dan teman-teman yang lain gitu. Padahal mah kan asapnya tetap aja kecium ya, mau sembunyi segimanapun dah asapnya mah kecium gitu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir, apakah BK memiliki cara agar siswa-siswi dapat berhenti merokok? Seperti yang kita ketahui, rokok itu memiliki kandungan yang menyebabkan kecanduan. Dan juga para siswa-siswi SMA ini sedang dalam masa pubertas, yaitu rasa ingin penasaran. Rasa ingin tahunya tinggi gitu ya. Tentu BK juga melakukan berbagai langkahnya. Pertama pengawasan dulu, kita tuh ya edukasi dulu sebetulnya mah. Tetapi kalau misalkan sudah diawasi, sudah diedukasi, sudah diawasi, tetapi masih ada saja, apa yang harus BK lakukan gitu ya? Karena edukasi aja ternyata sekarang tuh nggak penting, sebenarnya bukan nggak penting, tidak efektif gitu ya. Kenapa? Karena Ibu yakin kalian tuh generasi Gen Z pasti sebenarnya udah tahu informasinya seperti kamu sebutkan tadi, bahwa di kandungan rokok teh berbahaya dan segala macem. Jadi kalau Ibu ingetin lagi tentang bahaya, udah tahuin bahaya gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Yaitu adalah sama-sama kita untuk ada namanya peer counseling. Peer counseling itu adalah konseling antar remaja. Jadi saling mengingatkan satu sama lain. Dengan kita mengingatkan satu sama lain, contoh misalkan yang ketahuan merokok itu kan tidak pernah sendiri, selalu berkelompok. Ketika dalam kelompok itu ada yang saling mengingatkan aja untuk menahan dirinya tidak merokok di sekolah, itu juga bisa menjadi cara yang ampuh sebetulnya. Jadi diberikan kesadaran hal tersebut. Tetapi apabila hal tersebut tidak juga bisa mereka dengar, biasanya program BK adalah selalu bekerja sama dengan kesiswaan dan juga wali kelas. Kalau wali kelas mah kan selalu berikut serta ya. Jadi dengan kesiswaan ada yang namanya kita tuh sidak dadakan. Jadi tanpa jadwal, tanpa apapun kita langsung sidak gitu. Nah, itu juga sama salah satu program pencegahan supaya tidak ada yang merokok di sekolah gitu. Juga kalau misalkan sudah ketahuan, nanti biasanya akan ditangani oleh BK sama kesiswaan langsung. Kalau misalkan ternyata kasusnya tuh belum yang terlalu besar dan bagaimana, biasanya dilakukanlah bimbingan kelompok dan konseling individu aja.
sampai di situ. Tetapi apabila ternyata merokoknya sudah barbar dan lain sebagainya, biasanya tahap selanjutnya adalah mengundang kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya untuk ke sekolah. Untuk apa? Untuk sama-sama mengedukasi, sama-sama membimbing, sama-sama membina siswa tersebut supaya sadar, oh ternyata memang merokok itu ke sekolah tidak boleh. Karena apabila kalau misalkan sama orang tua yang sudah diperbolehkan merokok tapi sekolah tidak boleh, kan tidak matching ya. Artinya kita belajar aja bagaimana siswa tersebut bisa mengontrol dirinya supaya tidak merokok di sekolah gitu. Kalau misalkan langkah tersebut sudah dilakukan tapi anak tersebut juga masih terus kayak gitu, mungkin nanti akan ada langkah selanjutnya sampai tahapan kepastian apakah tetap mau di Semandak atau tidak gitu. Biasanya seperti itu. Tapi mungkin kalau ditanya tadi kan programnya itu sidak dadakan gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih kepada Saudari Erna. Pemirsa, saat ini masih ada satu narasumber lagi yang sudah ada bersama dengan rekan kami yaitu Kaila. Pemirsa, saat ini saya sudah berada bersama salah satu kesiswaan di sekolah ini yaitu Pak Nasruddin. Ya, terima kasih. Perkenalkan Bapak, nama saya Kaila. Saya akan mempertanyakan beberapa hal tentang maraknya perokok di kalangan pelajar. Di sekolah atau di luar sekolah? Ya, jadi kan Bapak sebagai kesiswaan pasti sudah banyak menangani kasus perokok ya Pak. Dari kasus itu apa sih alasan mereka untuk merokok itu Pak? Baik, yang pertama kalau yang terkait dengan alasan mereka merokok itu karena memang ada beberapa yang sudah terbiasa mereka merokok di luar sekolah sehingga mungkin kebiasaan itu dibawa ke lingkungan sekolah seperti itu, sekalipun memang merokoknya tidak di dalam sekolah ya, ada yang merokok di luar sekolah tapi ketika memakai seragam sekolah, karena kan merokok itu ada zat adiktif yang membuat seseorang menjadi candu ya seperti itu. Jadi ketika dia tidak merokok, jadi akan merasa tidak enak nantinya kan seperti itu. Nah, terus alasan yang kedua ada juga yang mengatakan bahwa merokok itu hanya sebagai eksistensi aja. Saya hanya sebagai eksistensi ya betul, dianggap keren, terus itu dianggap bahwa ada pengakuan dari lingkungannya seperti itu yang biasa di umum seperti itu. Tapi kebanyakannya mah karena memang biasa merokok di luar, ya di luar juga kebanyakannya karena memang eksistensi sebetulnya mah, bukan karena kebutuhan dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu. Ketika Bapak menangani kasus merokok itu, apa tindakan yang diambil oleh kesiswaan sendiri Bapak? Ya, yang pertama jelas kalau misalkan tindakan yang diambil ketika ada pelanggaran yang merokok, kita lihat di tata tertib, mereka dikenalkan lagi, diingatkan lagi terkait dengan tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Cibadak kaitannya dengan pelanggaran merokok bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Nah, tentunya ada sesuai dengan kurikulum yang dipakai oleh SMA kita di kurikulum Merdeka bahwa menerapkan segitiga restitusi seperti itu. Kita tidak bisa langsung menghukum anak, ditanya dulu alasan anak kenapa merokok, terus seperti itu menyadarkan dulu bahwa merokok itu dampaknya akan tidak baik, bukan hanya untuk diri sendiri saja, tapi juga untuk lingkungan, bahkan akan menyebabkan nanti itu sampah puntung rokok yang bertumpuk ya di beberapa titik seperti itu dan tidak elok. Sekalipun memang di sekolah kita sudah ada himbauan-himbauan bahwa bebas dari asap rokok seperti itu. Nah, tentunya setelah itu baru akan diberikan sanksi yang sesuai seperti itu dengan ketentuan yang berlaku. Itu mungkin kira-kira. Kalau perjanjian ya tentunya perjanjian tertulis melakukan pelanggaran satu kali, ada perjanjian tertulis melakukan yang kedua kali, ada pemanggilan orang tua dan nanti kesepakatan dengan orang tua. Itu ada perjanjiannya ya Pak? Betul, terlebih dahulu. Nah, kalau dari kesiswaan itu ada cara Bapak untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kasus merokok itu Pak di sekolah? Ya, baik. Sejauh ini kami sudah berusaha untuk bisa menekan dan bahkan meminimalisir terjadinya perbuatan-perbuatan yang memang melanggar aturan atau tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 1 Cibadak, terutama kaitannya dengan aktivitas siswa merokok di sekolah seperti itu. Yang jelas kami sudah membuat himbauan, sudah membuat tata tertib, terus juga
memantau di beberapa titik seperti itu. Hanya saja mungkin kan kami tidak selamanya bisa memantau 100% ya, karena dengan kewajiban kami sendiri sebagai seorang pengajar yang harus datang ke sekolah terus masuk ke kelas, sementara anak bisa saja ketika melakukan itu di luar jam kegiatan mengajar atau pas kegiatan mengajar mereka izin ke toilet misalkan atau ke satu tempat seperti itu. Tapi yang pasti kami selalu melakukan pencegahan terkait dengan itu, bahkan memeriksa ketertiban apa barang-barang yang dibawa oleh peserta didik seperti itu, karena kan mereka berani merokok di sekolah itu atau di lingkungan sekolah itu karena barangnya dibawa. Kalau misalkan tidak dibawa tidak akan mungkin dong ya seperti itu, atau misalkan barangnya di rumah kan pasti harus pulang dulu ke rumah. Berani itu karena ada barangnya dibawa seperti itu. Jadi pemeriksaan rutin yang harus dilakukan. Oke, terakhir mungkin Bapak ada kesan atau harapan bagi siswa agar menghindari kegiatan tersebut. Ya, kalau harapan saya bagi siswa yang sudah biasa merokok ya terutama seperti itu, nah tanamkan dalam diri anak-anak semuanya yang suka merokok itu bahwa dampak dari merokok itu tentunya akan berdampak terhadap dirinya sendiri, terhadap kesehatan, apalagi dampak terhadap orang lain yang tentunya merokok tidak, tapi mereka akan mendapatkan juga dampaknya kan seperti itu. Lalu yang kedua, mungkin harapannya ya ketika di sekolah itu tidak dilakukan lah ya seperti itu. Ketika di sekolah nanti kalaupun misalkan mau udah aja di rumah aja. Mungkin kalau apalagi yang sudah diizinkan oleh orang tuanya seperti itu. Yang jelas ketika sesuai dengan aturan bahwa dilarang merokok di sekolah, di lingkungan sekolah yang dekat dengan sekolah, atau bahkan merokok ketika menggunakan seragam sekolah atau identitas sekolah yang jelas nyata itu ada itunya seperti itu. Jadi begitu harapannya seperti itu ya. Kalau mau merokok udah aja lah di rumahnya masing-masing, di sekolah mah fokus untuk belajar, mencari ilmu, pengalaman dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sekian yang dapat kami laporkan. Selamat siang dan sampai jumpa kembali di Oxy News.